Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat siang ya. Selamat menjalankan pelajaran daring. Alhamdulillah ya. Bisa belajar sambil rebahan. Oke, kita hari ini akan melanjutkan pembahasan soal yang kemarin yang pede banget. Soal pede banget. Aduh, tangannya kotor bekas ngajar di PTN. Kita lanjut ke tanggal 11 ya. Kalau IPA 7 kalian udah sampai tanggal 11, cuman kalau IPS 2 dia baru tanggal 8, jadi biar sekalian aja. Kita mulai tanggal 11. Langsung saja. Membeli barang dagang dari Uda Subur seharga 2 juta dengan syarat 2/10 N/30. Kalau membeli barang dagang itu pembelian bertambah di debit sebesar 2 juta. Kalau ada syarat pembayaran berarti transaksinya secara kredit, jadi dia adalah utang. Utang kalau bertambah di kredit sebesar 2 juta. Bagaimana jurnalnya? Jurnalnya seperti ini ya. Jadi pembelian di debit kan tadi ya 2 juta sama utangnya di kredit sebesar 2 juta. Sekarang kita lanjut ke tanggal 15. Kalau di tanggal 15 ini membeli perlengkapan secara kredit dari toko lengkap sebesar 900.000. Perlengkapan bertambah di debit sebesar 900.000 dan utangnya bertambah di kredit 900.000. Ingat ya, kalau yang dibeli itu bukan barang dagang, jadi pakai akunnya jangan pembelian, tapi sesuai dengan apa yang dibeli. Kalau beli perlengkapan berarti perlengkapan. Jurnalnya bagaimana? Jadi perlengkapan di debit 900.000 dan kas di kredit sebesar 900.000. Lanjut tanggal 15, yang ini rada rumit ya, karena kita harus menghitung apakah dia dapat diskon atau tidak. Lihat di sini, menerima pelunasan piutang dari toko biru atas transaksi tanggal 5 Januari sebesar 6 juta. Lihat tanggal 5 Januari ini ada syaratnya 5/10 N/30. Berarti dapat diskonnya 10 hari setelah tanggal 5 ya. Berarti tanggal 10 tambah 5, 15. Di sini dia bayar tanggal 15 berarti dapat diskon. Piutangnya tadi 6 juta, diskonnya 5% dikali 6 juta sama dengan 300.000. Yang diterima berarti 6 juta dikurangi 300.000 sama dengan 5.700.000. Piutang kalau dia dilunasi dia berkurang di kredit sebesar 6 juta. Potongan penjualan kalau dia bertambah dia di debit sebesar 300.000. Yang dibayar adalah kas ya, kasnya jadi bertambah sebesar 5.700.000. Bagaimana jurnalnya? Jurnalnya adalah seperti ini. Jadi kasnya dulu ditulis 5.700.000, potongan penjualannya 300.000 dan piutangnya di kredit sebesar 6 juta. Oke. Sekarang kita lanjut ke tanggal 17. Tanggal 17 itu membayar beban angkut pembelian sebesar 150.000. Ini so easy. Jadi kalau membayar itu kan pakai uang namanya kas. Kasnya berkurang di kredit sebesar 150.000. Yang dibayar apa? Beban angkut pembelian. Berarti beban angkut pembelian bertambah di debit sebesar 150.000. Jurnalnya so easy juga, dia tinggal ini beban angkut pembelian di debit sama kas. Di debit, di kehalangan ya. Sebesar 150.000. Geser-geser. Sekarang di tanggal 17. Tanggal 17 ada pelunasan. Ribut banget ya. Mudah-mudahan kedengaran. Tanggal 17 ada pelunasan. Dia melunasi utang dagang atas fakta tanggal 11 Januari 2015 sebesar 2 juta. Lihat tanggal 11 Januari, di sini syaratnya 2/10 N/30. Berarti 10 hari setelah tanggal 11 itu batas dapat diskon. Di sini bayarnya kan tanggal 17. Batas diskonnya adalah tanggal 21 ya. 10 ditambah 11. Berarti dia dapat diskon sebesar 2%. 2% dikali 2 juta sama dengan 40.000. Dibayarnya berarti 2 juta kurangnya 40.000 sama dengan 1.960.000. Utang kalau dibayar itu berkurang di debit 2 juta ya. Terus potongan pembeliannya jadi 40.000 di kredit dan kasnya berkurang di kredit sebesar 1.960.000. Maka jurnalnya adalah utang 2 juta, kasnya 1.960, potongan pembeliannya adalah 40.000. Ya. Kita lanjut ke tanggal 22.
Tanggal 22 membeli barang dari toko Kurnia 1.500.000 tunai. Kalau beli barang berarti namanya barang dagang nih ya, pembelian. Bertambah di debit 1.500.000. Kalau tunai berarti kasnya berkurang, di kredit sebesar 1.500.000. Berarti jurnalnya adalah pembelian di debit 1.500.000 dan kas di debit kredit sebesar 1.500.000. Lalu yang terakhir adalah menjual barang dagang kepada tuan Faisal sebesar 2 juta. Ini maksudnya adalah tunai ya. Tunai. Berarti penjualannya bertambah di kredit sebesar 2 juta. Kalau jual barang berarti kan dapat uang, berarti kasnya bertambah di debit sebesar 2 juta. Jadi seperti itu ya untuk jurnal umum. Nah, sebenarnya ini semua itu tidak masuk dalam satu tabel jurnal umum, tapi mereka itu terpisah-pisah beda geng. Gengnya namanya adalah jurnal khusus. Jadi jurnal khusus ada 4 ya. Di sini jurnal khusus ada 4, ada jurnal pembelian, penjualan, penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Jurnal pembelian kita singkat menjadi JPB. Kalau pembelian itu khusus untuk pembelian barang dagang secara kredit. Jadi kalau pembelian barang dagang dan selain barang dagang secara kredit, apapun yang dibeli kalau dia secara kredit dia masuknya ke jurnal pembelian. Lalu ada yang namanya jurnal penjualan, itu disingkat JPJ. Itu untuk transaksi penjualan secara kredit ya, apapun itu, mau barang dagang, peralatan, perlengkapan, whatever, dia dijual secara kredit, dia masuknya jurnal penjualan. Ada jurnal penerimaan kas, kita singkat sebagai JPNK. Itu untuk transaksi yang diterima uang ya. Kalau uangnya diterima dia masuk jurnal penerimaan kas. Di antaranya ada penjualan tunai, pelunasan piutang, penyetoran modal, dan penjualan selain barang dagang. Pokoknya kalau yang tunai itu kalau diterima uangnya dia jurnal penerimaan kas. Ada juga di sini jurnal pengeluaran kas, kita singkat menjadi JPLK. Jadi JPLK ini berhubungan dengan pengeluaran kas ya. Ada pembelian tunai, pelunasan utang, pembayaran beban, dan pembelian selain barang dagang tunai. Kalau mereka tidak termasuk ke dalam geng jurnal khusus, ini dia masuknya ke jurnal umum. Di antaranya ada retur pembelian dan retur penjualan. Oke, itu aja untuk hari ini. Tugas kalian adalah kalian buat jurnal umum dari tugas yang ibu kasih di WA ya. Jadi kita belum ke jurnal khusus dulu, kalian latihan dulu bikin jurnal umumnya untuk keseluruhannya aja dulu. Nanti kalau jurnal khusus kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.